invite gitu sama dirinya. Ini kan orang udah bergabung belum? Dari invite apa udah otomatis ada request? Invite nya dia udah bergabung nonton. Belum bergabung ya bisa di invite. Tuh dia. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Assalamualaikum. Jelas dok? Jelas nggak Mbak suaranya? Iya. Jelas ya. Suara saya kedengeran nggak dokter? Sorry ya, telat ya. Kedengeran. Ntar aku besarin volumenya deh. Halo. Udah call Dengar ya dok? Coba lagi sih ngomong. Agak-agak kecil ya? Oh iya. Tapi agak kecil nih. Agak kecil. Udah ya dok? Oke. Udah kedengeran ya dok suaranya? Udah.
Oh iya, Kenapa nggak begitu jelas kayaknya ya? nggak masuk Kecil tuh. suaranya Mbak Desi. Bentar ya dokter. Nggak masuk audio. Di sana nggak? Ini coba dulu aja. Coba. Halo, udah ya dok? Oke, Oh, sore dah dokter. sip, jelas. Iya, Sore. belum dokter. Akhirnya bertemu di sini ya. Belum pernah Baru ketemu ya pertama kita kali ya. live ya dok sama saya. Mm-mm. Apa Iya, kabar dokter iya benar. Anti? Sehat ya dok? Ya. Oh, kita sambil menunggu dokter Anti. Halo. Sorry Mbak, Halo. putus. Iya dokter. Ah, Sinyalnya agak ini ya dok. Sorry. Oke, kita lanjut ya dok. Iya. Mungkin bisa perkenalan dulu dok. Saya Desi dari Klinik Raisa. Kita udah sering ini ya dok, kalau misalkan urusan pervaksinan via chat, tapi belum pernah ketemu ya dokter. Iya benar, baru ketemu. Iya. Masuk kepada topik kita sore hari ini nih dok. Nanti kita bahas tentang vaksin anak, betul ya dokter? Iya, kita diskusi tentang vaksin anak. Iya, kita ngobrol santai aja ya dok, nanti Iya, biar benar. lebih, iya. Oke dokter, mungkin bisa langsung masuk ke topik. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dokter Destrianti, biasa dipanggil Dokter Anti. Saya corner dari klinik vaksin Raisa yang di Seturan. Oke. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai vaksinasi pada anak, ya. Sebenarnya sangat luas. Kemarin pada saat ditawarkan untuk mengisi live itu sebenarnya bingung mau ngisi apa, ya udah kita isi vaksin anak aja secara global. Nah, sebenarnya udah sangat sering dibahas mungkin ya. Terus ayah bunda di sini juga mungkin juga udah banyak yang tahu. Cuma terkadang beberapa ada yang bingung mengenai, karena vaksin itu kan banyak banget kan Mbak.
Kalau Betul, ngeliat betul. tabelnya aja tuh, aduh berderet gitu. Ngelihatnya aja kayak udah serem tuh. Tuh Iya, banyak banget. Jadinya terus jadwalnya juga eh, banyak. Jadinya kan pada bingung untuk bingung. jadwal-jadwalnya, tentuan jadwal. Terus ada yang namanya vaksin dasar, vaksin tambahan. Terus juga apalagi yang terbaru ada keluaran terbaru dari IDAI kan jadwal vaksinnya terbaru tahun 2020. Jadi ada banyak yang berubah kayak gitu. Nah, di sini saya hanya sedikit membantu menjelaskan atau mungkin kita berdiskusi mengenai vaksinasi anak kayak gitu. Nah, vaksinasi sendiri, imunisasi sendiri itu kan ada dua macam. Jadi imunisasi dasar sama imunisasi tambahan. Nah, imunisasi dasar sendiri itu juga terbagi menjadi dua. Jadi imunisasi dasar rutin, imunisasi dasar lengkap sama imunisasi dasar lanjutan. Imunisasi dasar dasar lengkap itu yang di bawah 1 tahun. Jadi kayak misalkan pada baru lahir diberikan suntikan atau injeksi suntikan vaksin hepatitis B. Terus uh, ada DPT, polio, terus juga ada campak atau MR, measles rubella. Nah, lalu untuk imunisasi dasar lanjutan itu ada juga yang di atas setahun, yang 18 bulan untuk DPT polio, terus DPT HIV, hepatitis B polio, terus juga ada MR atau MMR. Nanti juga berlanjut lagi, nanti usia 5 tahun, SD, bahkan sampai kelas 1, 2, dan 5 SD itu masih ada kalau nggak salah. Jadi sangat banyak sekali. Nah, pada beberapa pasien tuh pada banyak yang dok, kalau imunisasi tambahan itu apa? Penting atau enggak? Kayak gitu. Nah, di tabel imunisasi itu kan banyak banget nih. Ini ada tabelnya nih. Ini saya masih yang 2017, belum ngeprint yang 2020 Oh, nih. Nah, itu banyak belum banget belum nih. yang terbaru ya, Dok? Belum yang Ini belum 2020. Bayangkan dari sebanyak ini yang tidak berubah itu kayaknya cuma 2 deh. Tifoid sama influenza apa ya. Yang lainnya itu entah jadwalnya lah, entah ada yang nambah jadwalnya, jadi banyak yang berubah. Jadi makanya banyak bingung. Apalagi ditambah dengan imunisasi tambahan. Jadi sebenarnya imunisasi tambahan itu penting nggak sih dok? Katanya kayak gitu. Terus sebenarnya itu ya penting. Jadi imunisasi sendiri itu kan proses vaksinasi itu kita memasukkan suatu zat yang spesifik agar tubuh kita terbentuk antibodi. Jadi istilahnya tentara untuk berperang dengan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi spesifik. Jadi kalau misalkan vaksin hepatitis ya hanya untuk hepatitis B ya hanya untuk hepatitis B. Vaksin PCV atau pneumokokus itu ya hanya untuk ditujukan untuk bakteri pneumokokus, streptokokus ya untuk pneumokokus, pneumonia kayak gitu. Makanya kenapa disarankan ada untuk melakukan imunisasi tambahan juga kayak gitu. Makanya kalau misalkan pasien saya tuh Mbak Desi udah hafal Ya. mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal vaksin dasarnya itu sudah lengkap, pasti saya akan menawarkan untuk ke pasien kalau memang ada rezeki lebih dilanjutkan untuk imunisasi tambahan. Imunisasi tambahan itu ada yang seperti rotavirus, terus PCV, influenza, terus nanti yang di atas setahun ada varicella atau cacar air, terus hepatitis A, nanti ada tifoid, nah seperti itu. Banyak sih. Nah, kayaknya kalau misalnya dijelasin satu-satu itu panjang ya Mbak Desi. Mending kita in Iya. case aja Oke. deh, lebih Iya, enaknya. dokter. Mm-mm. Mungkin dari Mbak Desi atau ada Kita titipan sambil pertanyaan. nunggu untuk pertanyaan ya, dokter. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa seputar vaksin anak, atau mungkin kalau yang untuk lanjutan sendiri, Dok, itu sebenarnya tidak diberikan. Kalau biasa kita vaksin di puskes gitu kan ya dok, itu udah ada untuk vaksin anaknya sendiri. Nah, kalau untuk lanjutannya itu sebenarnya kalau di luar dari vaksin yang wajib dari pemerintah,
itu kita boleh diberikan secara umumnya itu kita yang minta sendiri atau gimana, Dok? Atau sebaiknya memang kesadaran dari masing-masing, tapi memang kalau tidak diberikan memang tidak apa-apa gitu atau gimana, Dok? Kalau misalkan lebih baiknya sebenarnya kalau misalkan seperti itu kita tawarkan. Jadi biasanya kalau saya pribadi sih saya menawarkan. Masalah itu ia diambil atau enggak itu kan tergantung ayah bunda. Seperti itu. Jadi tetap saya tawarkan vaksin di luar imunisasi di luar imunisasi dasar seperti imunisasi tambahannya. Nah, kalau misalkan di puskesmas kan tidak ada imunisasi tambahan, dia hanya imunisasi dasar saja. Nah, maka imunisasi tambahan bisa didapat di luar puskesmas, misalkan di rumah sakit atau di klinik swasta, seperti itu. Jadi biasanya sih tetap saya tawarkan, karena sesuatu yang baik kan, kalau kadang tuh orang tua tuh nggak ada yang nggak paham, Mbak. Jadi misalkan ada yang paham, tapi memang ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, tapi ada yang memang orang tua belum paham, karena memang banyak sekali kan informasinya mengenai imunisasi. Jadi makanya kenapa kita sebagai tenaga medis lebih aktif nih, kita yang lebih paham, kita mengedukasi, menginformasikan kepada pasien, ini ada seperti ini, kita mengedukasi, nah selanjutnya keputusannya tetap di tangan ayah bunda, seperti itu. Prinsipnya sih kita memfasilitasi sih Mbak, kayak gitu. Kalau dokter Anti sendiri, Dok, itu seringnya kalau yang biasa vaksin di corner sendiri, di corner setoran itu memang banyak yang sudah vaksin lanjutan juga ya, Dok, untuk yang vaksin anaknya? Ya, alhamdulillah Berulang. banyak yang vaksin lanjutan, vaksin tambahan. Kalau vaksin lanjutan itu kan vaksin imunisasi dasar lanjutan, jadi yang di atas tahun itu ya Mbak ya. Nah, kalau imunisasi tambahan itu alhamdulillah cukup banyak. Ada yang memang vaksin dasarnya mungkin mereka di puskesmas, terus lanjutannya di saya. Saya sih nggak masalah karena memang yang penting anak-anak ayah bunda terpenuhi kebutuhan imunisasinya, tidak telat seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini kasusnya sih banyak sih alhamdulillah vaksin tambahan ya udah lumayan lah Mbak. Kayaknya makin kesini tuh orang tua juga udah makin paham. In aware juga ya Dok kalau yang masalah. Juga, karena memang kan penyakit makin banyak ya. Penyakit makin banyak, apalagi sekarang kita lagi dilanda pandemi kayak gini. Jadi kan ya waspada kan. Betul, benar. Gitu. Kalau untuk kasih informasinya sendiri kadang suka susah nggak sih Dok kalau untuk ke orang tua ini pasien? Kalau untuk yang vaksin tambahan tadi? Ya, memang tidak semua menerima dengan baik, tetapi banyak juga kok yang aware, yang peduli, dan mereka ya cukup paham meskipun memang mesti dibimbing. Jadi kalau misalkan di sini udah saya jadwalkan, jadi pasien datang vaksin apa gitu kan, misalkan vaksin DPT polio 1 atau PCV 1, udah saya jadwalkan bulan depan selanjutnya vaksinnya vaksin apa, seperti itu. Karena kadang juga kasihan juga sih, mereka juga bingung juga kadang kan ngeliatin jadwal yang banyak seperti itu, apalagi yang tumpang tindih. Jadi misalkan bulan 2 itu banyak banget, ini anak saya disuntik semua Dok, kayak gitu. Padahal beberapa vaksin itu kan ada yang kombinasi, combo, maksudnya kayak misalkan DPT, HIV, hepatitis B, polio, kan ada vaksin pentavalen sama hexavalen. Nah ini sekarang dibahas aja nih. Jadi kan ada vaksin hexavalen sama pentavalen. Jadi kalau pentavalen itu isinya DPT, jadi difteri, pertusis, tetanus, terus juga ada hepatitis B dan HIV atau Haemophilus influenza. Nah, kalau misalkan yang satu lagi hexavalen berarti kan 6, ada tambahan polionya. Nah, kalau misalkan di puskesmas nih, yang familiar mesti DPT panas atau DPT pentabio. Nah, itu salah satu. Aku boleh nyebut merek nggak sih di sini? Gak apa-apa
Dok, biar ini aja sekalian Apa ya? Oh iya ya. informasi. Jadi kalau misalkan di puskesmas kan vaksin yang diberikan kan seperti pentabio atau IPV. Nah itu pentabio itu kan pentavalen, isinya tuh 5 tuh. Jadi DPT, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B sama HIV. Disuntik di paha sebelah kiri, lalu di paha kanannya adalah IPV atau polio. Itu tuh udah konsensusnya tuh kayak gitu tuh aturannya. Jadi DPT itu sebelah kiri, polio itu sebelah kanan. Kenapa? Buat gampang aja sih. Misalkan nanti ada keluhan nih, dok, anak saya kakinya, pahanya ada yang bengkak nih. Gitu. Sebelah mana? Kanan apa kiri? Gitu. Sebelah kiri. Oh iya, itu yang DPT. Jadi kita biar gampang aja sih mengidentifikasinya vaksin apa yang bikin bengkak. Kira-kira kayak gitu aja sih. Terus kalau misalkan hexavalen itu terkenal dengan vaksin combo, DPT combo kalau misalkan masyarakat awam. Atau sering sebutnya DPT yang nggak demam dok, kayak gitu. Padahal semua vaksin itu ada resiko demam. Mau yang combo sekalipun itu ada resiko demam, tetapi memang resikonya lebih kecil. Seperti itu. Kalau yang DPT, yang pentavalen, yang pentabio, itu resikonya memang lebih besar untuk demam. Nah, ya kalau misalkan vaksin, tadi tuh balik ke vaksin combo. Nah, kalau vaksin combo itu orang-orang taunya kan DPT combo. Nah, itu tuh maksudnya hexavalen, Mbak. Jadi isinya DPT, HIV, hepatitis B, sama polio gabung jadi satu. Jadi istilahnya lebih ringkes lah. Di vialnya di suntikannya. Jadi sekali suntik kayak gitu. Kalau misalkan sekaligus gitu ya, Dok. Iya, sekaligus. Kalau pentabio IPV kan suntik kanan kiri nih. Nah, kalau misalkan yang hexavalen, yang combo, DPT combo itu cuma satu kali suntik aja. Seperti itu. Di satu paha aja kayak gitu sih. Jadi lebih ringkes. Itu, tapi isinya sih kurang lebih sama. Yang membedakan adalah komponen pertusisnya. Jadi kalau misalkan pada pentavalen itu komponen pertusis yang dimasukkan adalah seluruh komponen pertusis, seperti itu. Bahkan yang menyebabkan ada komponen yang menyebabkan demam itu juga dimasukkan. Tapi kalau misalkan yang combo itu apertusis, jadi hanya bagian-bagian intinya saja. Yang penting-pentingnya saja itu dimasukkan ke dalam vaksinnya. Terus kalau ditanya perbedaannya apalagi dok selain isinya, ya harganya jelas, harganya lebih mahal seperti itu. Karena memang karena kan pada prosesnya kan memang lebih sulit ya. Maksudnya pada proses pembuatannya kan kita harus memilih bagian intinya yang dimasukkan ke dalam vaksin. Pertama itu, terus juga termasuk vaksin luar negeri juga kan. Jadi mungkin biaya untuk akomodasi kayak gitu, pengiriman segala macam. Ya di situ sih kayak gitu. Perbedaan lainnya apa ya? Enggak sih, kalau misalkan secara efektivitas, efikasi antibodi yang terbentuk kurang lebih sih hampir sama. Sama ya, Dok. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya mau pilih yang pentavalen atau hexavalen pun sebenarnya nggak masalah. Kayak gitu. Mau di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik swasta atau dokter praktek pribadi nggak masalah, nggak ada bedanya gitu. Tetap bisa disesuaikan juga ya dok nanti. Iya, sesuaikan sama ya, benar. Jadi kadang ada yang berapa pasien yang dok saya mau yang pentavalen sama yang IPV yang pisahan, terus melihat mungkin case-nya waktu itu ibu-ibu anak 2, jadi mungkin dia merasa kerepotan pada saat anaknya setelah vaksin demam, terus bulan depannya mau saya ganti dengan hexavalen dok, oh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tidak apa-apa, karena di dalamnya komponennya tidak ada perbedaan, kecuali kayak misalkan PCV kan ada 2 macam nih, PCV 10 sama PCV 13. Nah, itu kan jelas berbeda isinya. Ya kan, jelas berbeda. Jadi kalau misalkan dia dosis pertama udah PCV 10, terus selanjutnya PCV 13, sebenarnya tidak saya sarankan. Meskipun sebenarnya di-upgrade sih lebih lengkap. Tetapi sayang sih, karena ada tiga tipe virus yang di PCV 13 yang tidak optimal pembentukan antibodinya gitu. Jadi sebaiknya sih kalau kayak misalkan PCV, rotavirus itu
memang disesuaikan Sesuaikan yang memang di di awal ya dok. yang pertama Di kali dosis. apa pokoknya ya dilanjutkan kayak gitu. Ini ada yang komen sesuaikan isi dompet juga dok. Iya bener banget. Bener. Bener banget. Betul ya dok. Hati emak-emak pada Iya, terwakilkan. tapi insya Allah maksudnya imunisasi itu kan memang investasi ya Mbak Desi ya. Jadi Betul, sebenarnya investasi setuju. untuk depan, investasi kesehatan yang bisa kita berikan ke anak-anak kita untuk masa depan. At least minimal itulah gitu. Jadi ya Bismillah. Kalau misalkan makanya tadi saya bilang kalau ada rezeki lebih dilengkapin karena imunisasi tambahan juga memberikan proteksi yang lebih lengkap kepada anak-anak kayak gitu. Gitu sih. Ada lagi nggak? Belum ada sih dok. Mungkin ada yang bisa dibagikan gitu dok, pengalaman kalau misalkan untuk mengurusi tentang vaksin anak sendiri itu gimana, atau mungkin perbedaan-perbedaan dari beberapa vaksin yang sama-sama tadi dok. Kalau MR, lalu ada MMR, itu isi kandungannya Ya. apa. Kadang kan ada yang masih sering tanya ya dok, kalau untuk MR, MMR isinya apa sih bedanya? Iya benar. MR sama MMR. Nih ada pasien datang nih nanya, dok bedanya MR sama MMR apa? Bedanya M di depan, yang satu ada M-nya 2, yang satu M-nya 1. Betul, iya dok. Iya tapi emang bener begitu. Jadi kalau MMR kan, kalau MR itu kan measles rubella, jadi campak-campak Jerman. Isinya untuk proteksi campak dan campak Jerman atau rubella. Tapi kalau MMR itu ada tambahan mumps-nya atau gondongan. Seperti itu. Nah, jadwal pemberiannya kalau usia 9 bulan itu diberikannya MR. Tapi untuk 18 bulan itu ada 2 pilihan nih. Nah, ini lagi yang berubah nih kemarin yang 2017 ke 2020 itu yang berubah juga MMR. MMR itu kan kemarin yang jadwal 2017 itu kan bisa diberikan sejak usia 15 bulan. Tapi yang 2020 diberikannya sejak usia 18 bulan. Jadi 18 bulan bisa diberikan MR atau MMR. Bebas itu milih, nanti ayah bunda bisa milih yang MR atau MMR salah satu. Jadi usia 9 bulan diberikan MR, usia 18 bulan diberikan MR atau MMR, usia 5-7 tahun itu diberikan MR lanjutan. Nah, biasanya nih kasusnya kalau misalkan ada pasien nanya nih, dok usia 18 bulan baiknya dikasih apa ya? Kalau misalkan ditanya baiknya, memang lebih baik yang lengkap MMR. Tetapi itu ya terserah orang tua ya. Kalau mau MR pun itu udah ya nggak apa-apa. Kayak itu daripada tidak kan. Seperti itu. Tapi memang biasanya saya sarankan untuk yang 18 bulan itu MMR. Paling enggak dia dalam seumur hidup itu bisa dapat mumps, kekebalan mumps paling tidak. Meskipun hanya sekali kayak gitu. Karena nanti usia 5-7 tahun kan dia akan dapat MR lanjutan lagi. Biasanya nanti ada jadwal di sekolah juga kan. Jadi perbedaannya itu yaitu kalau MR itu proteksinya hanya terhadap measles dan rubella, campak dan campak Jerman. Tapi kalau misalkan MMR itu proteksinya itu ada tambahan mumps-nya atau untuk gondongan. Biasanya yang paling sering tuh kasusnya kalau gondongan tuh pas SD tuh, masuk SD, anak-anak SD iya tuh, kelas 1, kelas 2, nggak tahu ya, itu mesti sering ada kasus parotitis atau gondongan kayak gitu. Ya paling perbedaannya itu sih, kalau MMR lebih lengkap, isinya ada mumps-nya. Gitu. Berarti di sekolah pun juga tetap dikasih ya dok, kalau untuk suntik MR tadi? Iya, jadi ada program yang imunisasi dasar lanjutan di sekolah. Jadi ada yang kelas 1 SD, 2 SD, sama 5 SD kalau nggak salah. Itu diberikannya ada yang kelas 1 itu nggak salah MR ya, MR sama DT, terus kelas 2 sama kelas 5 itu TD kalau nggak salah. Sama ada tambahan kelas 5 untuk yang perempuan HPV. Untuk yang sekarang udah ada nih ya dok, kalau untuk yang SD HPV juga dapat ya dok?
Ya, makanya alhamdulillah banget bisa Iya. disubsidi dari pemerintah. Jadi kalau masih ada nih yang apa ya, yang nggak mau nih vaksin HPV kelas 5 SD, misalkan takut ini anak saya divaksin kanker serviks, gimana dok? Ya nggak apa-apa, divaksin aja gitu. Itu justru Iya. kita yang besar-besar ini malah pengen gitu kan. Mm-mm. Karena dari segi harga Betul. kan mahal ya, tapi ternyata disubsidi sama pemerintah apa ya, dijadwalkan kelas 5 dan 6 SD itu untuk ada tambahan vaksin HPV itu kan ya alhamdulillah banget. Dokter ada pertanyaan, Dok. Dari Fauzia, Dok. Benarkah Hmm. kalau BCG diberikan pada bayi usia 1,5 bulan jadi gak efektif? Oh, Gimana tuh, Dok? oke. Vaksin Sebenarnya BCG. bukan nggak efektif. Jadi kalau misalkan BCG itu kan jadwalnya kan eh, 0 sampai 3 bulan. Nah, sebenarnya waktunya itu sama, yang jadwal IDAI tahun 2017 sama 2020 itu sama, 0 sampai 3 bulan. Terus kalau lebih dari 3 bulan, kita bayi harus tes mantok dulu. Nanti kalau misalkan positif, itu ada pengobatan rutin flek, tapi kalau misalkan negatif baru disuntik BCG. Nah, pada saat tahun 2017 itu optimalnya memang BCG diberikan 1 sampai 2 bulan. Usia 1 sampai 2 bulan. Tetapi yang terbaru itu vaksin BCG diberikan secepatnya. Jadi biasanya nih kalau misalkan bayi baru lahir, terus habis itu pulang, terus kontrol pertama biasanya kalau memang udah emang di klinik atau di rumah sakit tersebut ada jadwal BCG, langsung disuntikan BCG. Seperti itu. Jadi tidak menunggu usia 1, 2 bulan, bahkan sampai usia 3 bulan, itu pokoknya secepatnya diberikan vaksin BCG. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan diberikan usia 1,5 bulan, jadi efektif atau enggak? Ya tetap efektif, seperti itu. Tetap efektif, tetap masih bisa, karena masih dalam rentang waktunya, gitu. Kecuali kalau misalnya udah lebih dari 3 bulan, itu kita tes mantok dulu, baru nanti kalau misalnya negatif di BCG kayak gitu. Kalau efektif sih tetap efektif, tetapi optimalnya antibodi itu terbentuk optimalnya secepatnya. Jadi biasanya beberapa hari nggak nyampe, pokoknya kontrol pertama misalnya hari keberapa atau 1 bulan itu udah ayo di BCG aja. Tapi kalau efektif sih tetap efektif. Cuma kan antibodi yang terbentuk di dalam tubuh bayi, di dalam tubuh kita tuh kan sebenarnya kan nggak ada yang tahu berapa persennya ya, kayak gitu. Cuma memang secara penelitian jurnal yang menyebutkan memang semakin cepat semakin baik, semakin optimal, kayak gitu. Ya. Gitu sih. Ada pertanyaan kedua, Dokter. Dari Fiori Antika. Kalau udah di atas 15 bulan nih suka lupa TNT tentang imunisasi apalagi yang diperlukan. Kalau udah di atas 15 bulan, Dokter. Kadang suka lupa nanti imunisasinya apalagi yang diberikan. Oke. Di atas 15 bulan, memang kalau di atas 1 tahun, di atas 15 bulan itu udah mulai agak renggang-renggang nih waktunya. Jadi memang banyak yang lupa kadang kayak gitu. Di atas 15 bulan itu kalau memang riwayat imunisasi di bawah, saya nggak tahu sih soalnya riwayat imunisasinya gimana, nggak begitu lengkap. Kalau riwayat imunisasinya di bawah 15 bulan itu sudah cukup lengkap, berarti di atas 15 bulan paling enggak itu yang kurang adalah DPT, HIV, hepatitis B, dan polio booster atau lanjutan, sama MR atau MMR. Sama mungkin influenza booster, kalau misalkan di bawah setahun dia udah influenza, kan setahun kemudian kan berarti di atas 15 bulan ya, itu udah bisa diberikan influenza booster. Kayak gitu. Nanti di atas 2 tahun mulai dijadwalkan tifoid, vaksin tifoid. Nah, gimana caranya biar nggak lupa? Ya memang harus sering-sering lihat buku KMS ya. Kalau saya sih, kalau pasien saya, jadi saya biasanya memang mencatat planning pasien-pasien. Jadi pasien yang di atas 15 bulan, kalau memang sudah jadwal waktunya, biasanya memang saya reminder. Jadi saya WA biasanya mengingatkan untuk jadwal vaksin CAD, untuk vaksin 18 bulan, DPT polio booster, kayak gitu. Terus tanggal sekian, kayak gitu. Jadi biasanya sih saya ingatkan. Nah, kalau misalkan orang tua mungkin memang bisa yang membantu itu, mungkin aplikasi Primaku juga membantu.
Jadi kan ada aplikasi Primaku kan kalau nggak salah yang dari yang apa, nanti bisa diinstal aplikasi Primaku. Nah itu nanti bisa diisi datanya anak. Terus di situ juga ada imunisasi apa saja yang diperlukan. Usia segini imunisasi ini, usia 9 bulan imunisasi MR kayak gitu. Nanti ada kok kalau misal itu cukup membantu. Sekalian di situ juga di Primaku juga ada untuk melihat pertumbuhan anak kira-kira gizi baik atau tidak seperti itu. Mungkin itu juga bisa aplikasi untuk ini ya dok. Kalau misalkan si adik sebelum masih ada di kandungan gitu atau sesudah lahir? Sesudah. Jadi pas kalau udah lahir nanti kan ada data anak sekalian untuk mengukur pertumbuhannya kayak gitu. Jadi hampir sama kayak KMS, buku KMS, tapi itu dalam bentuk online. Dicoba aja lebih nanti memudahkan juga ya dok. Iya benar, buat memudahkan. Nanti dicek Primaku, nanti diinstal aja, coba dilihat. Disarankan dari IDAI juga kok itu. Oke. Ada lagi? Sementara ini belum ada dokter. Nah sekarang tuh juga yang lagi, jadi kemarin itu beberapa jadwal imunisasi itu kan banyak yang berbeda nih antara 2017 sama 2020. Kayak misalkan nih hepatitis B, tadinya itu usia 18 bulan itu kan nggak ada booster tuh seharusnya. Hepatitis B 18 bulan tuh nggak ada jadwalnya, tapi sekarang jadi ada seperti itu. Terus tadi BCG lebih cepat lebih baik. Terus kan yang penting masih dalam satu jangka waktunya itu ya dok, nggak lebih dari, nggak terlalu jauh jarak waktu. Ya benar, masih dalam jangka waktunya itu. Terus apalagi ya? Nah varicella tuh cacar air yang tadinya tuh hanya diberikan 1 kali, ini agak kelimpungan nih pasien-pasienku. Jadi varicella itu kan kalau dulu kan 2017 hanya diberikan 1 kali nih. Kalau 2020 tuh diberikan 2 kali, jadi perlu di booster 6 minggu sampai 12 minggu setelah dosis pertama. Seperti itu. Nah kalau misal pertanyaannya adalah, anak saya udah divaksin sekitar 2-3 tahun yang lalu. Anak saya sekarang usia 3 tahun dok, udah telat, udah lebih dari waktu yang dianjurkan. Ya nggak apa-apa, dikecap aja, dikejar aja gitu. Jadi waktu itu pernah saya konsulkan sama dokter Maineni yang Satgas Imunisasi, gimana dok ini usia segini udah lewat nih gitu. Masih bisa dikejar kok mbak, dikecap aja sampai usia 5-6 tahun juga masih bisa kayak gitu. Jadi yang varicellanya baru 1 kali itu kalau bisa ditambahkan lagi 1 kali lagi. Karena kalau misalkan baru 1 kali, itu antibodi yang terbentuk itu sekitar 20-80%. Rentangnya sangat jauh sekali. Iya kalau alhamdulillah dapatnya 80% antibodinya. Kalau yang dapat 20%, ya kan? Makanya disarankan untuk di catch up, di booster, ditambahkan 1 kali dosis varicella lagi, agar kekebalannya bisa di atas 90%. Tidak 100% ya, karena memang vaksinasi itu tidak 100%. Masih ada kemungkinan untuk sakit, tapi paling tidak mengurangi keparahan, mengurangi gejala. Jadi kayak misalkan anak saya ini udah vaksin varicella, tapi dia masih kena varicella, masih kena cacar air, tapi anaknya happy, nggak demam. Terus bintik-bintik melenting-melentingnya tuh cuma dikit banget, cuma 3 atau 4 biji. Itu kan sangat membantu sekali ya. Nggak separah sebelum diberikan itu ya dok, vaksin. Kalau nggak dikasih vaksin, kalau pas daya tahan tubuhnya memang pas melemah, drop, muncul varicella kan melenting-melentingnya banyak banget tuh. Itu kan perih, panas, gatel, apalagi kalau misalkan anak-anak, bayi, aduh rewelnya minta ampun. Nah, jadi vaksin cukup membantu, sangat-sangat membantu bahkan, meskipun kekebalan yang terbentuk tidak 100%. Gitu.
gitu. Yang sering saya tanyain juga sih dok, kalau untuk yang varicella, untuk yang vaksin varicella, karena kan memang saya belum pernah cacar air, jadi agak Hmm. lumayan takut gitu. Kalau misalkan kena, nggak minta-minta, kalau kena pas udah usia dewasa ya dok, itu akan lebih memperparah kan dok? Takutnya yang ditakutkan. Ya, yang ditakutkan seperti itu. Terus juga yang karena sebenarnya sih juga tergantung antibodi kan, itu kan virus ya. Tetapi memang ditakutkan kan mengganggu aktivitas ya jadinya ya. Iya. Seperti itu. Jadi vaksin varicella pun bisa di-catch up, bisa dikejar, misalkan belum nih, tetap bisa dikejar sampai dewasa. Saya juga masih bisa diberikan vaksin varicella kayak gitu. Dosisnya juga 2 kali. Tapi rentang pemberian dosis yang kedua itu lebih panjang. Kalau nggak salah sampai 15 minggu apa ya? Kalau nggak salah sih. 6 sampai 15 minggu untuk dosis keduanya. Bentar, coba saya cek. 3 bulan. Oh, malahan 4 sampai 6 minggu. 4 sampai 6 minggu. Kalau di atas 13 tahun. Gitu sih. Untuk pengulangannya berarti 2 kali ya dok, kalau untuk yang varicella tadi. Iya, pengulangannya 1 kali. Jadi maksudnya diberikan 2 kali kayak gitu. Gitu sih. Banyak sih sebenarnya. Jadi vaksin-vaksin tersebut nggak cuma buat anak-anak juga, jadi juga bisa juga buat dewasa. Tinggal penyesuaian dosisnya aja, berapa kalinya kayak gitu. Tapi kurang lebih hampir sama sih. Kecuali kalau kayak PCV kan kalau anak-anak bisa 2 sampai 4 kali kan dosis yang diberikan, tapi kalau orang dewasa kan hanya 1 kali aja cukup. Kalau untuk PCV itu nanti kalau sudah dia usia dewasa tetap bisa diulang nggak dok? Atau cuma cukup sekali waktu dia dapat di itu masih usia anak? Oh iya, cukup pas pada saat itu aja, pas anak. Ya ini kondisi pandemi kayak gini, memang disarankan untuk yang lagi banyak disarankan itu adalah PCV sama influenza. PCV, influenza sama pertusis kalau nggak salah malahan. Jadi pokoknya vaksin-vaksin yang memang itu untuk untuk saluran pernapasan kayak gitu. Tidak untuk mencegah COVID-nya, tapi paling nggak memperingan gejala, mempercepat proses penyembuhan kayak gitu. Terus menyingkirkan kemungkinan penyakit. Jadi yang kadang kan kalau COVID kan gejalanya kan hampir sama kan, batuk, sesek kayak gitu. Kalau misalkan dia udah ada riwayat vaksin PCV nih, pneumokokus, oh berarti kemungkinan bukan pneumonia, kemungkinan yang ini kayak gitu. Dan itu memang secara penelitian PCV sama influenza itu cukup membantu sih. Jadi saya sekarang setelah vaksin dasar prioritasnya ke anak-anak ke vaksin yang buat pernafasan dulu nih. Kalau misalkan memang sudah, kita bisa jadwalkan untuk vaksin selanjutnya. Vaksin yang lainnya maksudnya, varicella dan lain-lain. Ada pertanyaan lagi dokter. Kalau untuk vaksin varicella, mungkin nggak sih anak terkena cacar air juga? Terima kasih. Oke. Tetap Mungkin bisa tadi ya, udah Dok? tadi udah saya jelasin. Jadi kalau misalkan sudah vaksin varicella tetap bisa terkena cacar air juga. Itu kayak tadi contohnya anak saya. Anak saya baru divaksin tuh, baru selang berapa bulan ya. Itu di sekolahnya ada teman-temannya pada cacar air, ya udah kena juga. Tapi ya alhamdulillahnya itu, jadi munculnya saya juga jadi tenang sih, nggak sepanik kalau misalkan nggak divaksin. Jadi munculnya itu sangat-sangat dikit sekali. Pokoknya di wajah itu cuma ada 3, di dada tuh ada sekitar 1 apa 2 kayak gitu. Terus nggak demam, masih petakilan, masih jumpalitan, masih main aktivitas seperti biasa kayak gitu. Jadi kan
ya cukup membantu kayak gitu. Jadi tetap bisa kena karena semua vaksin ya tadi sekali lagi semua vaksin itu tidak mengcover 100%. Jadi bahkan yang vaksin yang COVID ini kan bahkan sekitar 60%-an ya. Jadi tidak mengcover 100%. Jadi biasanya umumnya sekitar 90-95%. Jadi masih ada tetap kemungkinan terkena penyakit tersebut. Tetapi memperingan lah paling enggak. Tidak separah ketika sebelum diberikan vaksin varicella gitu ya, Dok? Iya, benar. Yang kalau nggak diberikan bisa muncul demam tinggi, terus bintik-bintiknya banyak, penyembuhannya bisa sampai 1-2 minggu. Nah, ini paling cuma berapa hari anak udah happy, bahkan nggak bergejala, cuma melenting-melenting aja. Mungkin bisa diinformasikan juga dokter kalau ada yang mau vaksin atau imunisasi atau nanti bisa hubungi langsung dokter Anti di Instagram ya dokter. Oh iya, iya boleh. Bisa nanti kalau misalkan mau nanya-nanya, mau konsultasi, kalau kayak gini kan waktunya kan sempit ya Mbak Desi ya. Iya. Nggak sampai 1 jam udah selesai. Kalau misalkan tiba-tiba pertanyaannya munculnya setelah 1 jam dari live ini. Oh iya tadi mau nanya itu tapi nggak jadi, lupa atau belum kepikiran. Nah nanti kalau misalkan ada yang bingung, ada yang mau dikonsultasiin, bisa DM ke IG Dokter Anti, dokter DOKTER.anti bisa. Tapi kadang kalau misalkan mau fast respon ke WA langsung bisa, WA saya nomornya 0823 3829 5232. Nah itu nanti saya yang pegang kok, nanti bisa tanya langsung, bisa WA, nanti insya Allah saya jawab, saya bales kok, saya jelasin gitu. Makasih dokter informasinya. Kayaknya nggak ada yang tanya lagi ya dokter, apa mungkin nanti ditanya setelah live ini? Bisa langsung boleh. dengan dokter Anti atau di Instagramnya ya dok? Karena kadang pertanyaan muncul setelah selesai biasanya. Kadang oh iya ya kayak gitu. Lebih ke kasus biasanya, ke kejadian. Oh ya anak saya kayak gini. Boleh nggak apa-apa nanti bisa di DM atau di WA. Boleh. Iya, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi dokter. Atau dari Mbak Desi mungkin ada yang mau ditambahin, ada yang ditanyain? Kalau saya udah sih dok, tadi yang seputar vaksin varicella aja, karena kan saya seringnya nanya itu kemana-mana saya tanyain itu dok, karena saya belum pernah kena cacar air juga, jadi gimana jangan nantinya? Sampai. Jangan sampai. Iya. Betul. Makasih dokter. Berarti hari ini dokter praktek ya dok? Hari ini weekend ini hari apa sih? Sabtu kan ya? Hari Sabtu. Weekend aku tutup sih Mbak. Weekend tutup, tapi kadang beberapa pasien ada yang appointment. Jadi kita janjian, misalnya WA dok, saya bisanya cuma Sabtu atau Minggu gitu. Oh ya udah nanti tak atur jadwalnya. Misalkan aku bisanya Minggu pagi gitu. Terus ya janjian aja sih. Kadang kalau misalkan soalnya Sabtu Minggu biasanya kadang dipakai buat home care. Jadi imunisasi ke pasien-pasien, ke rumah pasien kayak gitu. Makanya kenapa Sabtu Minggu by appointment, takutnya pas ada jadwal home care, jadi biasanya kadang sore itu setelah pulang home care. Itu sih. Kalau ini tadi nggak ada jadwal home care tadi. Besok ada jadwal home care sama jadwal pagi appointment sama pasien. Kalau weekend tetap ada jadwal home care ya dok? Gimana? Kalau weekend pun tetap ada jadwal home care ya dok, by appointment tadi? Iya, justru kalau misalkan di Seturan, Raisa yang di Seturan, corner Seturan itu home care biasanya hanya weekend. Jadi Sabtu Minggu. Hari biasa nggak ada berarti dok ya?
Enggak. Jadi kalau hari biasa itu praktek sore, Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 8 malam. Terus home care biasanya weekend. Jadi saya padetin Sabtu Minggu, misalkan ada beberapa rumah. Dan kemungkinan nggak tahu nih, kemungkinan sih Lebaran kayaknya sih nggak ada, karena larangan mudik juga kan, no mudik, kayaknya sih kemungkinan tetap buka sih. Kayak gitu. Jadi yang Lebaran kalau ada jadwal vaksin, bingung, bisa deh. Nanti cus aja WA aja. Insya Allah. Terbuka ya dok berarti? Kayaknya sih gitu. Belum ada rencana. Soalnya mau kemana juga kan? Nggak kemana-mana juga. Terus mau ngapain juga kan? Bisa insya Allah sih. Kayaknya sih so far sih sementara sih tetap buka sih. Oke dokter, kita lanjut di lain kesempatan ya dok. Kayaknya mungkin nanti untuk yang bertanya bisa langsung hubungi dokter Anti. Boleh. Silakan. Insya Allah nanti dijawab, dibales. Ya, makasih banyak ya Mbak Desi udah nemenin saya. Iya. Makasih banyak. Mungkin kalau ada salah kata atau salah informasi, tolong dimaklumi. Waktunya cuma singkat. Jadi kalau misalkan singkat ya, Dok. Jelasin semuanya kayaknya agak menyita waktu. Jadi makanya lebih senang sih tadi by case aja, ada pertanyaan terus kita jelasin sambil kita nyerempet ke info-info yang vaksin lainnya kayak gitu. Mudah-mudahan tadi jawabannya cukup jelas. Mudah-mudahan bisa nambah informasi. Betul, Dok. Biar bisa lebih tercerahkan terutama untuk yang topik kita ini ya dok ya, tentang vaksin anak. Tadi ada jadwal-jadwal juga yang terbaru dari IDAI ya dok, yang di 2020. Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung kepada dokter Anti, atau bisa langsung ke corner Seturan ya dok. Iya boleh, kalau yang rumahnya deket-deket sini boleh, kalau mau main ke sini nanti bisa dijelasin secara langsung. Pokoknya pesan saya, imunisasi itu kan suatu hal yang sebenarnya penting, apalagi imunisasi dasar ya. Imunisasi dasar tetap dilakukan. Kalau bisa jangan sampai telat meskipun pandemi seperti ini. Jadi banyak layanan tempat vaksin kok. Nggak hanya rumah sakit banyak, klinik banyak, praktek dokter banyak, puskesmas juga banyak. Maksudnya sekarang juga kita semua udah peduli maksudnya tentang vaksin, jadi banyak klinik-klinik vaksin juga. Jadi kalau bisa jangan sampai telat. Disusulkan imunisasi yang belum apa aja disusulkan. Jadi karena emang imunisasi itu penting dan bekal investasi kesehatan buat masa depan anak kayak gitu. Paling nggak kita memberikan investasi nih ke anak nih, aku kasih ini biar kamu sehat terus lah kayak gitu. Lalu selain imunisasi dasar, ada imunisasi tambahan. Kalau ada rezeki lebih, segera disusulkan. Jadi pesan saya kayak gitu sih. Kalau ada rezeki lebih, bisa disisihkan untuk imunisasi anaknya. Gitu. Mudah-mudahan sehat terus lah semuanya. Amin, setuju dokter. Karena kan kita juga lagi di masa-masa yang kayak gini ya dok ya, lagi pandemi dan lain sebagainya. Jadi lebih baik dilengkapi untuk imunisasi anaknya. Begitu dokter ya. Terima kasih dok hari ini udah ditemenin, kita ketemu sama-sama Mbak Desi. Mudah-mudahan bisa bertemu tatap muka ya secara langsung. Insyaallah ya. Iya. Makasih dok, kita tutup ya dok untuk live IG pada hari ini. Assalamualaikum. Makasih dokter.